hari ini akan menyambung pelajaran kita, masih tema berfirmanlah Allah, dan ini adalah part yang ke-6 atau bagian yang ke-6. Dan sekali lagi tema ini berfirmanlah Allah, ini karena kata-kata berfirmanlah Allah itu muncul secara beruntun di dalam sejumlah ayat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Sekali lagi kita lihat Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Ayat 6, berfirmanlah Allah. Terus ayat 9, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, sampai ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah. Jadi berfirmanlah Allah itu muncul berkali-kali, dan karena itulah maka waktu membahas tentang penciptaan ini saya mengangkat tema berfirmanlah Allah. Beberapa poin sudah kita bahas, kita masih ada pada poin yang kedua. Poin yang pertama adalah Tuhan menciptakan semuanya di dalam 6 hari, dan kita membahas dua hal di situ, bahwa itu adalah hari secara harfiah 1 kali 24 jam, dan dengan demikian menolak teori hari zaman. Kedua, penciptaan dalam 6 hari meniadakan teori evolusi yang mengatakan bahwa dunia seperti yang kita kenal sekarang adalah hasil evolusi selama jutaan, ratusan juta tahun yang lampau. Lalu kita mulai masuk poin yang kedua, yaitu penciptaan dari hari ke hari. Dan kita sudah bahas hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan sekarang kita akan masuk pada hari yang ke-6. Nah, apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang ke-6? Mari lihat ayat 24 sampai 28 dari Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari teks ini kita lihat bahwa pada hari yang kedua Tuhan melakukan dua penciptaan. Pertama adalah penciptaan binatang-binatang darat. Nah, ini sudah saya bahas pada minggu kemarin bersamaan dengan penciptaan hari kelima, yakni binatang-binatang di laut dan juga di udara. Dan karenanya kita tidak bahas itu lagi. Tapi yang kedua yang Tuhan Allah ciptakan di hari yang ke-6, yakni Tuhan menciptakan manusia. Dan karena itu hari ini kita hanya akan bahas penciptaan manusia ini. Dan terkait dengan penciptaan manusia ini ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan. Tetapi sebelumnya biarlah kita kembali menegaskan bahwa karena Alkitab berkata Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan satu jenis yang bernama manusia, maka sekali lagi ini membuang atau meniadakan teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia itu adalah hasil evolusi yang paling sempurna saat ini dari bentuk yang paling sederhana, bahkan dalam rupa binatang. Jelas bahwa binatang dicipta sendiri, manusia dicipta sendiri.
berarti binatang dan manusia itu adalah jenis berbeda. Manusia bukan binatang, binatang bukan manusia. Binatang adalah binatang, manusia adalah manusia, dua spesies yang berbeda. Sedangkan menurut teori evolusi itu adalah jenis yang sama yang berevolusi. Sehingga manusia itu sesungguhnya adalah binatang yang paling sempurna secara atau dari sudut pandang evolusi. Tapi bahwa kitab suci menyatakan bahwa binatang dicipta sendiri, manusia dicipta sendiri, berarti teori evolusi sekali lagi harus dibuang dan tidak boleh diterima oleh setiap orang yang percaya pada kitab suci. Nah, saudara-saudara, tentang penciptaan manusia saya akan bahas beberapa hal kecil lagi. Yang pertama adalah mengapa manusia diciptakan paling akhir dari ordo penciptaan ini. Ordo itu artinya urut-urutan penciptaan. Jadi kalau kita pelajari dari hari pertama Tuhan mencipta ini dan pada hari yang ke-6 hari ke-6 adalah hari terakhir. Dan di hari terakhir Tuhan mencipta 2 kali, tetapi manusia diletakkan paling akhir setelah penciptaan binatang-binatang darat. Berarti memang di dalam ordo penciptaan, urut-urutan penciptaan, Tuhan menempatkan manusia sebagai ciptaan paling terakhir. Nah, saudara-saudara, mengapa Tuhan taruh manusia paling akhir? Apakah ini sesuatu yang kebetulan ataukah memang ada maksud tertentu dari Tuhan Allah? Saudara-saudara, ingat bahwa Allah bukan manusia yang membuat sesuatu tanpa tujuan. Seringkali manusia melakukan sesuatu tanpa tujuan. Tapi saudara-saudara, Allah tidak seperti itu. Karena apa? Karena nanti setelah Tuhan selesai mencipta manusia, di ayat yang ke-31 dia bilang, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik. Berarti penciptaan manusia, penempatan manusia pada ordo terakhir penciptaan itu bukan kebetulan. Tuhan pasti punya rencana dan karenanya disebut sungguh amat baik. Nah, saudara-saudara, mengapa sampai Tuhan taruh manusia paling akhir? Saya membaca komentar dari Henry. Henry bilang begini, mengapa Tuhan kasih manusia paling akhir? Supaya membuang pemikiran bahwa manusia ada andil dalam penciptaan. Jadi seandainya manusia ditempatkan pada awal-awal hari-hari penciptaan, mungkin muncul pikiran bahwa manusia bekerja sama dengan Allah atau terlibat bersama Allah di dalam penciptaan-penciptaan yang lain. Tetapi dengan penempatan manusia pada bagian akhir dari seluruh ordo itu, maka manusia dibuang sama sekali andilnya di dalam penciptaan atau perancangan alam semesta seperti yang kita lihat ini. Tapi selain itu, ada pandangan lain adalah bahwa kalau kita mempelajari Alkitab, terutama ketika Alkitab menyebutkan sejumlah daftar atau sejumlah urut-urutan tertentu, maka kadang-kadang kita bisa melihat bahwa dalam hal-hal tertentu yang disebutkan paling belakang, itu adalah yang paling atau yang kurang penting kalau ditaruh paling belakang. Misalnya, pada waktu Alkitab memberikan daftar karunia-karunia rohani. Kalau kita mempelajari masing-masing karunia rohani yang diberikan, maka sepertinya Alkitab menempatkan karunia-karunia yang paling utama itu di dalam daftar dari urut-urutan yang paling pertama. Dan karunia-karunia yang dianggap tidak terlalu penting atau tidak sepenting yang lain, itu ditempatkan di paling bawah. Mari kita melihat contoh misalnya dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-29 30. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Rasul ditempatkan nomor 1 sebagai saksi-saksi Kristus. Nabi ini perjanjian lama ditaruh nomor 2.
pengajar atau guru-guru kebenaran nomor 3. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau menyembuhkan? Bikin mujizat dan kesembuhan itu di bawah. Karena itu adalah aneh kalau orang lebih suka mujizat daripada pengajaran. Padahal pengajar ditempatkan di atas karunia bikin mujizat dan kesembuhan. Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Atau untuk menafsirkan bahasa roh. Dua karunia ini, bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, Alkitab beberapa kali memberikan daftar karunia. Silakan saudara lihat semua. Bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh selalu urutan paling belakang. Mengapa paling bawah? Karena dua karunia ini sebenarnya adalah dua karunia yang tidak sebanding dengan karunia-karunia yang disebutkan lebih awal. Bahwa dia selalu terakhir, menunjukkan dia kurang penting dibandingkan dengan karunia-karunia yang lain. Kita tidak mengatakan tidak penting. Karena jikalau Tuhan memberikan itu, Roh Kudus berikan, pasti penting. Tapi bahwa selalu paling akhir harus diartikan sebagai kurang penting dibandingkan dengan karunia yang lain. Kenapa kurang penting? Karena dua hal ini, bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, adalah dua karunia yang tidak bisa dilakukan tanpa yang lain. Maksudnya adalah bahwa orang kalau punya karunia lain, dia bisa melakukan sesuai dengan karunia itu. Dia bisa melayani, dia bisa melakukan aktivitas sesuai karunia itu. Tapi bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh itu saling bergandeng. Satu tidak bisa ada tanpa yang lain. Karena itu, jikalau kamu bahasa roh tapi tidak ada yang menafsirkan, diam, tidak usah omong. Maka bahasa roh menjadi tidak berguna kalau tidak ada yang menafsirkan. Tapi orang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau bahasa rohnya tidak ada, apa yang mau kau tafsirkan? Ya kan? Berarti bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh, dua karunia yang satu hanya bisa berjalan kalau yang satu ada. Begitu yang satu absen, yang satu tidak ada, yang satu tidak bermanfaat. Itu berarti bahwa penempatan dua karunia ini dalam ordo karunia-karunia seperti dibicarakan Alkitab, itu menunjukkan bahwa yang paling akhir, paling belakangan disebut, itu menjadi kurang penting dibandingkan dengan yang lain. Karena itu, jangan terlalu mendewa-dewakan bahasa roh. Dan jangan menganggap bahwa kalau saudara bahasa roh, maka saudara paling rohani, sedangkan yang tidak bahasa roh itu tidak rohani. Kalau saudara bahasa roh, berarti saudara sendiri punya Roh Kudus. Sedangkan yang tidak bahasa roh tidak punya Roh Kudus. Tidak. Ini menjadi peringatan bagi setiap orang yang merasa bahwa karunia bahasa roh adalah karunia paling top. Tidak, itu paling bawah dalam ordo karunia. Tapi saudara, kadang-kadang sesuatu yang ditaruh paling belakang justru yang paling penting. Misalnya apa? 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pertama, pengharapan, kedua, 3, kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Berarti kasih paling belakang, tapi justru kasih paling besar. Kasih paling penting, kasih paling ditekankan. Itulah sebabnya sebelum sampai pada kesimpulan seperti ayat 13 ini, Paulus memulai dengan suatu daftar keunggulan kasih di dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Terus sampai ayat terakhir, tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan, kasih. Dan yang paling besar itu adalah kasih. Jadi justru yang ditempatkan paling belakang, justru yang paling penting.
Berarti ada yang paling belakang itu kurang penting. Ada yang paling belakang justru terpenting. Terus tahu dari mana? Dari perbandingan dengan ayat-ayat yang lain di dalam kitab suci. Maka kita bisa tahu penempatan paling akhir dari satu ordo itu paling tidak penting atau paling penting. Nah, kita kembali kepada ordo penciptaan. Manusia ditempatkan pada ordo terakhir. Urut-urutan terakhir. Apakah itu membuat manusia menjadi kurang penting? Ataukah justru membuat manusia jauh lebih penting? Dari seluruh kitab suci ketika Alkitab bicarakan manusia, kita harus mengartikan bahwa pengertian kedua yang harus kita ambil. Kenapa? Karena nanti seperti kita lihat bahwa manusia sewaktu diciptakan pada ordo yang terakhir, ada hal-hal di dalam penciptaan manusia yang tidak pernah muncul di dalam penciptaan yang lain. Juga kita bisa melihat tadi Mazmur kita, jikalau aku melihat langit, matahari, bulan, bintang, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bahkan saudara-saudara, Allah turun ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia. Malaikat-malaikat sekalipun lebih hebat dari manusia, tapi tidak pernah menjadi pusat dari penebusan Allah. Manusia menjadi pusat penebusan Allah melalui Kristus. Maka dari sini kita menyimpulkan dari seluruh kitab suci, penempatan manusia paling akhir dari ordo penciptaan menunjukkan manusia sebenarnya paling penting dari seluruh ciptaan. Nah, mengapa bisa dianggap penting pada akhir dari ordo penciptaan? Saya mengutip dari buku saya sendiri. Ia menciptakan manusia pada hari terakhir di mana segala sesuatu telah diciptakan. Karena manusia sangat berharga di matanya lebih daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Dan karena semua itu diciptakan bagi manusia dan bukan manusia bagi semuanya itu. Semua bagi manusia, bukan manusia bagi semua. Apa maksudnya? Saya berikan kutipan lagi yang agak panjang dari Stephen Tong. Apakah artinya Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, baru kemudian menciptakan manusia? Manusia dicipta terakhir. Apakah itu berarti manusia tidak penting? Justru pemikiran yang sedemikian adalah pemikiran yang terbalik. Tuhan Allah justru menciptakan segala sesuatu, baru akhirnya mencipta manusia. Karena Allah menghargai manusia. Allah mencipta manusia dengan kemuliaan dan hormat yang tertinggi. Sehingga dia mencipta manusia terakhir. Terakhir karena segala sesuatu yang dicipta sebelumnya dipersiapkan untuk manusia. Terakhir untuk manusia dapat menikmati dan menguasai semua itu. Pikiran ini bagaikan seorang ibu hamil yang segera mempersiapkan ranjang kecil dan pakaian kecil untuk bayinya. Bukan sebaliknya. Ibu itu menunggu sampai anaknya lahir baru menggeletakkannya lalu pergi membeli ranjang dan pakaian. Seorang ibu yang baik berupaya untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk bayinya yang akan lahir. Dia akan memikirkan untuk mempersiapkan ranjang, mempersiapkan popok, selimut, bantal, guling, bahkan mungkin sampai kelambu dan kereta dorong bayi. Seorang ibu yang akan melahirkan berusaha sebaik mungkin mempersiapkan yang terbaik untuk anaknya yang akan dilahirkan. Adam dicipta terakhir karena Allah memandang manusia sebagai ciptaan paling penting. Manusia lebih penting dari segala sesuatu. Manusia lebih penting dari bumi, bulan, matahari, binatang-binatang. Manusia lebih penting dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia lebih penting dari semua materi yang ada. Karena manusia dicipta terakhir, dicipta sebagai puncak ciptaan. Manusia adalah ciptaan paling hormat, paling mulia. Itulah sebabnya manusia dicipta terakhir. Sehingga setelah dicipta dia bisa menikmati segala sesuatu yang baik yang telah Allah cipta dan persiapkan sebelumnya. Puji Tuhan, inilah hikmat dan bijaksananya Allah. Dari penjelasan ini jelas bahwa penempatan manusia di akhir ordo penciptaan itu bukan kebetulan. Lewat ordo ini Tuhan mau menjelaskan bahwa manusia sebenarnya adalah ciptaan termulia, ciptaan terhormat, ciptaan tertinggi,
ciptaan terbaik, ciptaan terpenting. Karena manusia adalah ciptaan terhormat, terpenting, terbaik, tertinggi, maka segala sesuatu diadakan, diciptakan terlebih dahulu untuk menyambut kehadiran manusia. Allah tidak akan menghadirkan manusia di bumi jika segala sesuatu belum disiapkan atau disediakan untuk kebutuhan manusia. Kembali dari buku saya. Sewaktu manusia membuka mata pertama kali, dia sudah dapat melihat segala sesuatu yang serba teratur dan indah. Dia dapat melihat langit, matahari, bulan, bintang. Dia dapat melihat ikan, bunga, pohon, binatang serta tumbuhan lainnya. Dia dapat melihat lautan luas, sungai yang mengalir. Segala sesuatu telah selesai, baru manusia hadir. Allah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kehadiran manusia. Laksana suatu wilayah disiapkan, diperindah, dipercantik untuk menyambut kehadiran very important person, VIP. Sungguh betapa berharganya, betapa pentingnya manusia. Segala sesuatu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk segala sesuatu. Sekali lagi, ini menunjukkan manusia ciptaan yang paling hebat. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang dengan segala macam keunikan dan fungsinya. Kita sudah melihat bagaimana Allah menciptakan binatang-binatang dengan kreasi yang luar biasa, hikmat bijaksana yang luar biasa. Seperti sudah saya tunjukkan dalam kupu-kupu, dalam lebah, dalam capung, dalam binatang-binatang laut. Tapi manusia melebihi semua itu. Lebihnya bagaimana? Hebatnya manusia lebih dari binatang-binatang, lebih dari seluruh ciptaan itu bagaimana? Kita bahas pada kali-kali berikut. Tapi yang pasti adalah dari sisi ordo penciptaan, manusia terpenting. Masih satu kutipan lagi dari saya. Jika manusia diciptakan lebih dahulu dari penciptaan terang, maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Kalau manusia taruh hari pertama tidak ada terang, manusia tentu akan hidup dalam kegelapan yang sangat gelap karena terang belum dicipta. Demikian pula benda-benda penerang lainnya, apalagi satu gelap gulita menutupi samudera raya. Jika manusia dicipta terlebih dahulu dari pemisahan laut dan darat, maka di mana manusia akan tinggal? Bukankah bumi sedang ditutupi samudera raya? Manusia ditetapkan untuk hidup di darat, sedangkan saat itu darat belum ada. Manusia bukan ikan yang dapat hidup di air. Jika manusia dicipta terlebih dahulu dari tumbuh-tumbuhan, maka apakah yang dimakannya? Mungkinkah manusia akan mempertahankan hidupnya hanya dengan minum air yang memang saat itu begitu melimpah? Allah menciptakan manusia pada bagian akhir ordo penciptaan justru demi kebaikan dan keamanan manusia itu sendiri. Kalau kita dicipta sebelum hari G6, mungkin tidak aman bagi kita. Tidak aman bagi hidup kita. Mungkin segera dicipta langsung segera jadi almarhum. Tapi dia menciptakan, menaruh paling akhir demi keamanan kita. Jadi masuk akal untuk mengatakan Allah menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan ciptaannya yang termulia. Satu kutipan dari Stephen Tong lagi. Kita mengetahui bahwa segala sesuatu diciptakan untuk manusia. Manusia dicipta untuk bisa menikmati semua yang sudah diciptakan sebelumnya. Sehingga dengan demikian manusia lebih tinggi dari semua ciptaan sebelumnya. Manusia justru memerlukan segala sesuatu. Manusia perlu udara, cahaya, makanan dan lain-lain. Maka semua dicipta lebih dahulu oleh Tuhan. Dan barulah kemudian Tuhan mencipta manusia. Oleh karena itu munculnya manusia adalah untuk menikmati apa yang Tuhan ciptakan sebelumnya. Sehingga manusia berada di tempat yang paling tinggi. Kalau kita sudah melihat semua, kita yang paling tinggi. Tuhan taruh kita pada hari ke-6, kita paling tinggi. Demi keamanan kita. Dan supaya kita menikmati segala sesuatu. Segala sesuatu dicipta untuk manusia. Dicipta untuk kita. Maka kalau kita memikirkan hal ini, saudara bayangkan sebelum
kita ada, Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlukan. Sebelum kita muncul sebagai makhluk yang hidup, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang menunjang hidup kita. Maka seharusnya pemikiran ke arah sini seharusnya membuat kita bersyukur. Kita bersyukur karena bahkan sebelum kita ada, Dia sudah sediakan semua. Dan apalagi kalau kita sudah ada, maka seharusnya semua pengertian ini, semua pemikiran ini harus membuang seluruh rasa khawatir kita akan hidup ini, akan kebutuhan hidup ini. Jikalau kebutuhan kita sudah disediakan sebelum kita ada, bagaimana lagi kalau kita ada? Tidakkah Ia pasti menyediakan segala yang kita butuhkan? Pendeta Budi Asali mengatakan begini, banyak orang hidup dengan penuh ketakutan atau kekhawatiran, seolah-olah Allah menciptakan manusia pada hari pertama. Tetapi ini tidak benar. Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 setelah semuanya siap untuk menerima kehadiran manusia. Ini menunjukkan bahwa Dia sangat memperhatikan kebutuhan hidup manusia. Karena itu, jangan khawatir akan kebutuhan hidup saudara, baik rumah, pakaian maupun makanan. Memang dalam kasus Adam dan Hawa, Allah tidak memberi mereka pakaian karena waktu itu masih telanjang. Karena pada saat itu mereka tidak membutuhkannya. Tapi pada saat mereka membutuhkannya, setelah mereka berdosa sadar ketelanjangan, lalu Allah memberi mereka pakaian. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa memang seharusnya segala macam kekhawatiran dibuang. Saudara yang saat ini berada dalam kesulitan ekonomi, berada dalam kesulitan keuangan, berada dalam hidup yang sepertinya di ujung tanduk. Saudara, perhatikan baik-baik bahwa fakta Allah menciptakan manusia pada urutan paling akhir seharusnya membuang seluruh kekhawatiran saudara. Banyak kekhawatiran mungkin pada masa-masa sulit seperti masa pandemi, di mana ekonomi mulai merosot. Tapi kita percaya Allah yang sudah menempatkan manusia pada ordo penciptaan terakhir, Dia juga pasti akan menyediakan kebutuhan kita. Ingat, kita lebih penting dari ciptaan yang lain. Kita lebih penting daripada binatang-binatang. Kita lebih mulia, kita lebih hormat, kita lebih baik daripada seluruh binatang yang ada. Dan pada minggu lalu kita lihat Mazmur 104. Tuhan menyediakan makanan bagi binatang-binatang. Kita lihat kembali Mazmur 104. Engkau yang melepaskan mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Lihat laut itu, besar dan betapa luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilangnya banyaknya binatang-binatang kecil dan besar. Semuanya menantikan engkau supaya diberi makan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, memberi makan maksudnya, mereka memungut makanan itu. Apabila engkau membuka tangan untuk beri makan, mereka kenyang oleh kebaikan. Berarti binatang-binatang makan semua Tuhan yang beri. Binatang minum air Tuhan beri. Tuhanlah yang bikin binatang-binatang kenyang. Jikalau manusia lebih penting dari segala binatang, jikalau manusia lebih penting dari kambing-kambing hutan, jikalau manusia lebih penting dari keledai-keledai hutan, jikalau manusia lebih penting dari segala binatang laut, masakan Tuhan memberi makan semua binatang itu, tapi melupakan engkau yang adalah ciptaan yang termulia. Karena itu sebenarnya seorang pernah berkata begini, kekhawatiran sebenarnya adalah sebuah fitnahan terhadap karakter Allah. Kekhawatiran menunjukkan bahwa Tuhan lebih tertarik pada hewan peliharaannya daripada anak-anaknya. Kalau Tuhan kasih makan ikan, tapi saudara khawatir jangan-jangan saya mati kelaparan, berarti saudara anggap Tuhan lebih peduli ikan daripada peduli saudara.
Kalau saudara khawatir akan hidup ini padahal Tuhan kasih makan keledai hutan, berarti saudara anggap bahwa Tuhan lebih peduli keledai daripada peduli saudara. Bukankah itu fitnahan terhadap karakter Tuhan? Maka seharusnya fakta ini membuang seluruh kekhawatiran kita. Mazmur 104 tadi menunjukkan Tuhan kasih makan binatang-binatang. Lalu manusia bagaimana? Di dalam Mazmur 104 itu ada sisipan-sisipan yang berhubungan dengan manusia. Perhatikan ayat 14-15. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan. Itu bagi hewan. Terus, dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Berarti manusia juga berbagian. Yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Manusia juga kebagian. Yang membuat muka berseri karena minyak. Dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Berarti manusia pun tetap mempunyai bagian di dalam penciptaan atau pemberian makan Allah kepada segala binatang itu. Menyadari semua ini, buanglah kekhawatiran saudara. Saudara yang hidup dalam kekhawatiran, makan, minum, pakai, buanglah kekhawatiran itu. Karena saudara lebih penting, lebih mulia, lebih terhormat, lebih tinggi daripada semua ciptaan yang lain. Lukas 12 ayat 6-7. Bukankah burung pipit 2 dijual 5 ekor 2 duit? Seperti sudah berulang-ulang saya jelaskan, 5 ekor 2 duit, 2 duit 5 ekor. Berarti 1 duit 2,5. Tapi tidak mungkin 2,5 karena ini burung hidup. Kalau burung mati tinggal 1 dipotong setengah. Tidak, menurut Matius 10 ayat 29, 1 duit dapat 2 ekor. 2 duit mestinya 4 ekor. Tapi kenapa jadi 5? 5 itu bonus. 5 itu persenan. Sama seperti saudara beli ikan. 1 ekor 20.000, saudara tawar 350. Begitu kan? 1 ikat kangkung 1.000, saudara tawar 32,5. Itu karena bisa ditawar. Coba pergi ke showroom mobil. Ini mobil berapa? 200 juta, 3.500 ya. Lu gila barangkali, ya kan? Kenapa tidak bisa? Karena itu barang mahal. Tidak bisa dikasih bonus seperti itu. Tapi ikan sayur bisa karena murahan. Berarti maksudnya, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Maksudnya burungnya murah sekali. Sampai hampir-hampir tidak punya harga, dipersenkan saja. Tapi burung yang tidak punya harga itu, sungguh demikian, tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Yang tidak penting saja, yang tidak punya harga saja, tidak dilupakan Allah. Apalagi kamu. Kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan tidak pernah, Tuhan pasti tahu berapa jumlah bulu burung. Tapi tidak pernah dikatakan Tuhan menghitung seluruh bulu burung. Tidak. Tuhan pasti tahu segala sesuatu sampai detail apapun. Seluruh yang dimiliki binatang-binatang dia tahu. Tapi tidak pernah dikatakan dia menghitung. Tapi sampai manusia, rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya. Seluruhnya. Artinya mulai dari rambut yang sedang ada maupun yang pernah ada. Semuanya. Kita saja tidak hitung kan? Berapa rambut kita tidak peduli. Makanya saya bilang, ibu-ibu, nona-nona yang rambut terlepas tiap hari juga mana pusing. Tapi Tuhan hitung. Maka ada yang terlepas, pasti Tuhan kasih kurang 1. Tapi kita lepas, tahu tidak? Coba hitung, waktu kau masak, berapa banyak yang masuk? Saya beli pisang goreng makan. Punya siapa? Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kamu lebih berharga. Jadi seharusnya memang kalau kita memikirkan penciptaan kita, maka seluruh kekhawatiran kita harusnya tidak mempunyai dasar lagi. Ini bukan berarti kita tidak kerja. Ini bukan berarti kita boleh malas-malasan. Ingat, Tuhan juga tidak suka orang malas.
Makanya di Mazmur 104 tadi itu dikatakan begini, engkau yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Jadi butuh usaha. Tuhan kasih makan binatang-binatang, tapi Tuhan tidak bawa makanan itu pada tempat tidur mereka. Tuhan tidak bawa makanan itu masuk ke lubang mereka, masuk ke sarang mereka. Tidak. Tuhan sediakan di mana-mana. Dan seluruh binatang itu mencari makannya. Tapi ketika mereka mendapat makannya, sebenarnya karena Tuhanlah yang membuka tangan dan mereka kenyang. Maka berkat dari Tuhan, makan dari Tuhan tidak pernah membuat manusia pasif dan tidak bekerja. Tapi kalau orang rajin bekerja, lalu dia berpikir bahwa segala sesuatu bergantung usahanya, maka dia akan terus bekerja tapi penuh kecemasan. Tapi bayangkan pemikiran ini, Tuhan sudah sediakan. Dia pasti kasih saya makan, dia pasti mengenyangkan saya. Tugas saya hanya pergi mencari yang dia sudah sediakan. Maka sekarang saya cari tapi tidak cemas. Kalau saya mencari tapi saya berpikir bahwa Tuhan tidak sediakan, saya mencari dalam kecemasan. Tapi berpikir bahwa karena Tuhan beri, maka saya tidak perlu cari. Kau mati kelaparan juga. Tapi sekarang karena kebenaran seperti ini, maka saya perlu berpikir, Tuhan sudah sediakan bagi saya cari. Kalau saya cari tidak perlu dalam kecemasan, dalam ketakutan. Sepanjang saya betul-betul mencari dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras, saya tidak mungkin tidak dapat. Karena Tuhan menyediakannya untuk saya. Binatang yang tidak punya akal budi, dia cari, Tuhan sediakan, dia cari, dapat. Masakan kau yang punya akal budi, Tuhan sudah sediakan. Sama dengan binatang, binatang dapat, kau tidak dapat. Saya belajar dunia binatang, belajar, baca banyak tentang binatang-binatang. Lalu menurut hasil penelitian dari binatang, semua binatang yang kalau mau kita katakan punya IQ, saya pakai tanda petik saja, yang paling pintar itu gagak. Para ahli pernah mengadakan penelitian dan melihat bagaimana gagak bersikap. Dia mendapatkan sebuah kacang yang berkulit dan si gagak ini berusaha mematuk-matuk kacang itu, tapi tidak bisa. Terlalu keras. Lalu apa yang dibuat oleh gagak ini? Dia terbang bawa kacang ini ke pinggir jalan. Lalu dia geser ke aspal. Dan tiba-tiba satu mobil datang, lindas dan hancur. Baru dia ambil dan makan. Pintar sekali gagak itu. Dia tahu Tuhan sediakan. Dia perlu berusaha. Dan dia dapat. Seperti Tuhan sediakan makan untuk binatang, dia sediakan makan untuk kamu. Seperti burung harus berusaha untuk bisa dapat, kamu juga harus berusaha untuk bisa dapat. Masakan burung bisa dapat, kau tidak dapat? Kalau kau tidak dapat, mungkin kurang pakai otak dengan baik. Kita dilengkapi dengan segala kemampuan lebih daripada binatang untuk berusaha, untuk mencari bagaimana kita bisa mencari nafkah. Tapi tidak boleh dengan kekhawatiran, karena Tuhan menyediakan semuanya. Karena itulah rajin kerja tanpa khawatir. Jangan tidak khawatir dan tidur saja. Jangan terus tidur. Kerjalah sungguh-sungguh, tapi kerja tanpa kecemasan. Karena Tuhan sediakan. Bahkan kalau di Mazmur dibilang diberikannya pada saat kamu tidur. Kadang-kadang Tuhan bisa beri berkat saat kamu tidur. Begitu. Artinya semuanya anugerah dari Tuhan. Banyak orang menikmati berkat Tuhan selama dia tidur kan. Itu para investor tuh tidur-tidur saja. Tapi bukan berarti malas. Karena menggunakan akal budi pikiran untuk bekerja sedemikian rupa. Nah, karena itulah maka
penciptaan manusia, ordo paling akhir, menunjukkan keberhargaan kita dan membuang segala kekhawatiran kita. Sekarang yang kedua. Manusia diciptakan dengan atau melalui perundingan ilahi. Perhatikan ayat 26 saat dia mau menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Penggunaan kita, bentuk jamak ini menarik. Mengingat yang berfirman adalah Allah. Sedangkan kita tahu dari kitab suci dengan tegas mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu. Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Jikalau Allah itu esa, mestinya dia bilang, baiklah aku menciptakan manusia menurut gambar dan rupaku. Tapi bukan itu yang dikatakan di sini. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau begitu siapa kita? Ini menjadi bahan perdebatan. Karena beberapa saat terakhir ini munculnya kembali bidat Sabellianisme. Sabellius yang percaya bahwa Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu sebenarnya bukan 3 pribadi berbeda. Hanya satu pribadi dengan 3 nama, 3 sebutan, 3 perwujudan, 3 manifestasi yang berbeda. Seperti dipopulerkan oleh Yosua Teu dan beberapa pendeta yang lain. Tapi saudara-saudara, maka muncul pertanyaan, siapakah kita di sini? Sepanjang sejarah penafsiran, beberapa penafsiran diberikan. Pertama, ada yang mengatakan ini sebagai jamak kehormatan. Plural majestaticus dalam bahasa Latin. Apa itu jamak kehormatan? Perhatikan keterangan dari Stephen Dong. Semua agama di timur mempunyai kebiasaan memanggil dewa mereka dengan istilah jamak, bukan tunggal. Bagi mereka istilah dalam bentuk tunggal tidak cukup lengkap untuk menjelaskan dewa atau ilah, karena dewa atau ilah lebih besar dari manusia. Ilah itu begitu besar sehingga manusia tidak boleh menyebutnya dengan memakai kata benda tunggal, harus jamak. Meskipun hanya satu dewa, tapi tidak diizinkan menyebutnya dengan singular form, harus plural form. Ini adalah bentuk bahasa agama yang berlaku pada 1500 tahun sebelum Yesus lahir di Timur Tengah yang disebut sebagai majestic pluralism. Jadi biarpun satu, tapi karena keagungannya itu, maka disapa dalam bentuk jamak. Karena itulah muncul pandangan bahwa kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu hanyalah suatu plural majestaticus, jamak kehormatan. Tapi saya punya keberatan terhadap penafsiran itu. Jikalau tradisi itu benar sekalipun, harus tetap ditolak dalam kaitan dengan Kejadian 1 ayat 26. Karena plural majestaticus adalah cara manusia menyapa dewa atau ilah. Maka ilah yang dianggap begitu besar, dewa yang dianggap begitu besar, manusia mau menghormatinya, maka manusia menyapa dengan bentuk plural form. Persoalannya Kejadian 1 ayat 26 bukan manusia bicara tentang Allah. Allah yang berbicara sendiri. Perhatikan ayat 26. Berfirmanlah Allah. Jadi bukan manusia yang sedang menghormati Allah lalu memakai plural form. Ini Allah yang berbicara. Lalu Allah mau hormat siapa? Selain itu, kata ganti kita juga muncul dalam Kejadian 3 ayat 22 yang mustahil
itu dianggap sebagai bentuk jamak kehormatan. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kalau hanya kita bisa tafsirkan itu adalah suatu jamak kehormatan. Tapi kalau salah satu dari kita, mau jamak kehormatan bagaimana? Itu mesti ada lebih dari satu. Baru bisa bilang salah satu dari kita. Maka pandangan tentang majestic plural ini menurut saya tidak tepat untuk Kejadian 1 ayat 26. Ada juga yang mengatakan memang itu jamak kehormatan, tapi Allah sedang menghormati diri sendiri. Bentuk pemuliaan diri sendiri. Tapi keberatannya seperti kata Louis Berkhof, mengapa harus ada pemuliaan diri sendiri dalam bentuk jamak? Saya diminta orang mendengar penjelasan Rita Wahyu yang pakar Ibrani itu. Apa yang dia bicarakan tentang kita, dan dalam tafsirannya dia mengatakan bahwa kita di situ itu adalah Allah beserta dewan surgawi. Jadi Allah berkata kepada dewan surgawi, para malaikat, baiklah kita menjadikan manusia, dan seterusnya. Tapi baiklah kita, kalau kita itu Allah bersama dewan surgawi, malaikat-malaikat menciptakan manusia, berarti dewan surgawi ikut mencipta. Maka malaikat ikut mencipta kita menurut gambar dan rupa kita. Berarti kita ini rupa dan gambar malaikat juga. Kalau malaikat mencipta kita, kita dicipta menurut gambar malaikat, bolehkah kita menyembah malaikat? Mestinya boleh. Tapi Alkitab melarang. Lagi pula, apakah gambaran Kejadian 1 ayat 26, 27 menunjukkan Allah menciptakan kita, manusia, dengan pihak-pihak lain? Coba perhatikan Kejadian 1, 26, 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau kita ini malaikat, berfirmanlah Allah, baiklah kita, maksudnya Allah dan malaikat-malaikat, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah dan malaikat-malaikat. Lalu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya ini siapa? Allah. Mana malaikatnya? Menurut gambar Allah diciptakannya. Nya itu Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nya itu Allah. Maka di sini penggunaan bentuk akhir atau kata keterangannya di situ itu hanya menunjuk pada Allah, tidak menunjuk pada ada dewan surgawi di situ. Maka menurut saya lagi-lagi adalah tafsiran yang keliru kalau mengatakan bahwa itu adalah dewan surgawi. Lalu siapakah kita? Menurut saya itu indikasi ke arah doktrin Allah Tritunggal. Sekalipun kita tidak bisa langsung menyebut itu Tritunggal karena butuh konfirmasi dari perjanjian baru bahwa ada 3 pribadi, kan kita kan hanya jamak, tapi jamak itu berapa kan kita tidak tahu. Nanti sampai seluruh kebenaran lengkap perjanjian baru, barulah dari kacamata PB kita menyoroti ke sana, baru kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah Tritunggal. Tapi kalau dari kacamata perjanjian lama, kita paling hanya bisa berkata bahwa ada kejamakan tertentu di dalam diri Allah yang esa. Konfirmasi perjanjian baru, barulah menyatakan
bahwa itu adalah Tritunggal. Stephen Tong bilang begini, mengapa Allah menyebut kita adalah bahwa Allah adalah Allah yang Tritunggal. Keesaan Allah yang di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menciptakan suatu dialog di antara ketiga oknum itu sendiri. Allah dalam tiga oknum ini sedang berdiskusi, merencanakan sesuatu bagi ciptaan teragung, sehingga ditulis demikian jelas proses penciptaan itu. Fakta ini menarik karena sewaktu Allah menciptakan terang, tidak bilang baiklah kita ciptakan terang. Tidak. Baiklah kita menciptakan tumbuh-tumbuhan. Baiklah kita menciptakan binatang. Tidak. Tapi sampai manusia, baiklah kita menciptakan. Jikalau kita itu adalah rujukan kepada pribadi-pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, maka sewaktu Allah menciptakan manusia, baiklah kita. Ada semacam perundingan ilahi di dalam penciptaan manusia. Saudara mau bilang begini, Tuhan Allah waktu menjadikan makhluk-makhluk lain hanya berfirman saja, jadilah ini dan jadilah itu. Tapi ketika Tuhan akan menjadikan manusia, dia bermusyawarah. Pendeta Budi Asali, Allah berunding dulu sebelum menciptakan manusia. Ini adalah perundingan ilahi karena dilakukan antar pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal. Ini tidak pernah dia lakukan sebelumnya pada waktu dia menciptakan ciptaan yang lain. Stephen Tong, sebelum Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mencipta, mereka berdiskusi. Dan Allah berkata, mari kita ciptakan manusia menurut peta dan teladan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sangat berharga. Waktu Allah cipta lain, tidak pernah ada perundingan ilahi. Sampai penciptaan manusia, perundingan ilahi dilakukan. Hokmah. Ini mengindikasikan bahwa penciptaan manusia memiliki kelas tersendiri. Karena ungkapan ini tidak dipakai untuk ciptaan lain yang manapun. Juga harus diperhatikan bahwa ada sebuah perencanaan mendahului penciptaan manusia. Marilah kita menjadikan manusia. Hal ini sekali lagi menunjukkan keunikan dalam penciptaan manusia. Perencanaan ilahi seperti ini tidak pernah dikaitkan dengan ciptaan yang lain. Maka Allah begitu menilai manusia tinggi. Allah begitu memasang harga tinggi bagi ciptaan terakhir ini. Allah menilai manusia sebagai mahkota dari seluruh ciptaannya. Puncak dari ciptaannya. Allah menghargai makhluk yang bernama manusia. Maka manusia punya nilai mahal di hadapan Allah. Kalau Allah menilai kita begitu mulia, apakah kita cukup menilai diri kita mulia? Jikalau Allah begitu menghargai kita, manusia, makhluk manusia ini, adakah manusia sendiri cukup menghargai dirinya sendiri sebagai manusia? Kita perlu belajar menghargai dan menilai diri kita sama seperti Allah menghargai dan menilai kita. Pemikiran ini seharusnya membuang seluruh rasa rendah diri kita. Hanya karena kita tidak secantik orang lain lalu kita merasa kurang berharga. Hanya karena kita tidak sesehat orang lain lalu kita anggap kita tidak berharga. Hanya karena kita tidak sepintar orang lain lalu menganggap diri tidak berharga. Hanya karena kulit kita tidak seterang orang lain lalu menganggap diri kurang berharga. Hanya karena kita tidak punya uang sebanyak orang lain, anggap diri kurang berharga.
Hanya karena kita punya suara tidak sebagus suara orang lain, anggap diri tidak berharga. Hanya karena lidah tidak sefasih orang lain, anggap diri tidak berharga. Jangan. Rendah diri menunjukkan bahwa kita kurang menghargai diri dan tidak memahami bagaimana Tuhan menghargai kita. Harga kita terletak pada diri kita, bukan apa kata orang tentang kita. Kalau saudara punya uang 100.000 atau saya punya uang 100.000, saya mau kasih gratis. Om Nathan mau? Sebelum saya kasih, saya ambil, saya kucek-kucek dulu, tetap mau? Saya buang di lantai dulu, saya injak-injak dulu, tetap mau? Kenapa tetap mau? Sudah diinjak-injak, sudah kena kotor. Kalau saya ambil, dan saya kasih, masih mau? Kenapa? Nilai 100.000 tergantung dari dirinya dan bukan bagaimana orang memperlakukannya. Maka seberapapun orang menghina kamu, seberapapun orang merendahkan kamu, seberapapun orang menganggap kamu sampah, itu tidak mempengaruhi nilai dirimu. Karena kamu manusia dan Tuhan menghargai manusia. Begitu tinggi. Karena itu jangan merasa rendah diri hanya karena direndahkan oleh orang lain, atau hanya karena membandingkan diri dengan orang lain. Tidak. Nilai diri itu tergantung pada kemanusiaan kita. Maka sekalipun kalau kamu manusia dan orang bilang babi kau, apakah kau berubah jadi babi? Tidak. Kau hanya manusia yang dilabeli babi, tapi hakikatmu tetap manusia. Kalau begitu saya tidak perlu merasa jadi babi hanya karena orang berkata saya babi. Saya tetap manusia. Orang bilang monyet kau, saya tetap manusia. Saya tidak berubah jadi monyet. Hakikat saya tidak berubah jadi monyet hanya karena kau berkata saya monyet. Nilai diri saya terletak pada hakikat saya sebagai manusia yang dicipta oleh Allah melalui perundingan ilahi. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus berpikir tidak boleh menghina orang lain kalau dia manusia. Kalau kau kepengen bilang babi kau, babi kau, babi kau, pergi ke kandang babi. Menghadaplah babi dan omong sepuas-puasnya. Itu kau mau omong berapa kali juga tidak dosa. Kalau kau lagi kepengen omong monyet, pergi ke kau monyet sana. Tunggu bawa kacang sedikit, tunggu mereka datang, habis itu kau monyet dari ujung ke ujung. Tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi pada waktu kau menghadapi seorang manusia yang dicipta melalui perundingan ilahi, yang mana Allah sangat menghargai dan menilainya tinggi, lalu kau merendahkannya, itu sama dengan kau merendahkan Allah. Jangan menghina orang lain hanya karena tidak secantik setampan kamu, tidak seterang kulitmu, tidak secemerlang otakmu, tidak sekaya kamu, tidak sefasih kamu, atau tidak sesehat kamu. Nilai manusia itu pada manusianya, bukan apa yang melekat pada manusia. Seorang manusia tetap manusia. Berapa mahal baju yang dia pakai, itu hanya yang melekat pada manusia, bukan manusia. Kalau kau pakai baju, kau manusia. Lalu yang tidak pakai baju manusia itu bukan? Tetap manusia kan? Itu berarti bahwa kemanusiaan tidak terletak pada baju.
Tidak terletak pada apa yang kamu pakai. Tidak terletak pada isi dompet. Tidak terletak pada penampilan. Maka jangan merendahkan orang lain. Karena semua yang melekat. Nilai manusia pada hakikat yang sesungguhnya. Ingat, nanti kalau kita lihat bagaimana Tuhan mencipta manusia. Asalnya juga dari debu tanah. Kita ini hanya debu tanah yang dikasih napas. Kalau mati, semua jelek. Biarpun sekarang ini mau pergi salon berapa banyak juga cantik. Kalau mati nanti tunggu 5 hari buka lalu foto. Semua sama-sama jelek. Karena kita sedang dalam proses kembali ke tanah. Seorang yang jelek sekali bernama William. Dengan belakang yang bermasalah sehingga dia bongkok. Tapi dia menjadi penasihat di dalam sebuah kerajaan. Dia sangat bijaksana. Raja sangat menghargai dia. Setiap raja berbuat apa selalu minta pertimbangannya. Tapi dia sangat dipandang jelek oleh putrinya raja. Lalu satu hari putri raja berkata, saya heran mengapa Tuhan Allah di surga bisa memasukkan hikmat dan bijaksana seperti itu di dalam bentuk dan model yang jelek seperti kau. Lalu William berkata, Tuan putri, apakah raja mempunyai anggur? Pertanyaan apa itu? Pertanyaan bodoh. Semua orang tahu raja mempunyai anggur. Di manakah raja menyimpan anggurnya? Di dalam tempat-tempat anggur yang terbuat dari tanah. Hah? Tidakkah itu memalukan? Raja terbesar di negeri ini yang mempunyai harta kekayaan emas dan perak menyimpan anggur terbaiknya dalam sebuah bejana tanah. Mendapatkan hal seperti itu, malulah si putri. Dan dia pergi ke bagian minuman dan dia minta semua bejana tanah dibuang. Masukkan semua anggur itu ke dalam tempayan-tempayan emas dan perak. Maka digantilah. Tiba hari pesta, minuman disediakan dan minuman anggur yang diminum begitu asam. Lalu raja marah. Kenapa anggur begini asam? Ternyata karena ditaruh di tempat yang emas dan perak. Raja begitu marah. Tidak mungkin mendapatkan anggur yang bagus kalau ditaruh di dalam wadah emas dan perak. Kembalikan kepada bejana-bejana tanah. Si putri marah dan berkata, kenapa kamu menjebak saya? Saya tidak menjebak Tuan Putri. Saya hanya beritahu bahwa cita rasa terbaik yang biasa Tuhan berikan, dia berikan justru pada tanah seperti saya ini. Kamu punya kecantikan? Ya. Tapi mungkin kamu tidak sepintar orang jelek itu. Jangan hina dia. Kamu punya kesehatan? Jangan hina orang sakit. Karena belum tentu kamu punya kemampuan seperti orang sakit. Kamu orang sehat yang kadang-kadang sakit. Tapi yang baju biru di sana itu orang sakit yang kadang-kadang sehat. Nona Elis Lada. Itu orang sakit yang kadang-kadang sehat. Tapi saya tanya, berapa saudara yang sudah terbitkan buku renungan harian? Tapi dia sudah terbitkan buku renungan harian. Hidup oleh firman. Jangan menghina orang. Jangan merendahkan orang. Karena orang yang mungkin kita hina atau rendahkan, mungkin mempunyai sesuatu yang kamu tidak akan pernah punyai sampai kamu mati. Tuhan menilai manusia, menghargai manusia karena kemanusiaannya, mahkota dari seluruh ciptaannya,
Maka belajarlah menilai diri sendiri, menilai orang lain seperti Tuhan menilainya. Ini kebenaran kedua. Sekarang yang ketiga. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan. Menarik saudara. Pasti waktu Tuhan cipta binatang, pasti ada jantannya, ada betinanya. Bahkan mungkin tumbuhan juga. Tapi tidak pernah dikatakan, lalu Tuhan menciptakan ikan jantan dan betina. Tidak kan? Lalu Tuhan menciptakan kecoa jantan dan betina. Tidak. Pasti ada. Tapi tidak dikatakan. Sampai penciptaan manusia dengan tegas dikatakan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Nanti kalau kita melihat penjelasan detail di Kejadian 2, berarti manusia dicipta pertama. Adam dicipta pertama, nanti baru menyusul perempuan setelah Tuhan Allah mengadakan pembedahan. Lalu dijadikanlah perempuan atau Hawa yang menurut Kejadian 2 ayat 18 tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik. Ini tidak baik yang muncul pertama. Sebelum itu baik semua. Lalu Tuhan menciptakan baik adanya, baik adanya, baik adanya. Ayat 31 Kejadian 1, sungguh amat baik. Tapi masuk Kejadian pasal 2, tidak baik. Nah, tidak baik di sini bukan berarti jelek. Bukan. Karena dosa belum ada, tidak mungkin jelek. Tidak baik di sini dalam arti tidak lengkap. Jadi bisa diartikan tidak lengkap kalau manusia itu Adam seorang diri saja. Maka Tuhan lalu menjadikan seorang perempuan bagi dia. Karena itu manusia laki-laki tidak lengkap kalau tidak ada perempuan. Maka yang laki-laki jangan sombong. Karena kalau perempuan tidak ada, hidupmu tidak lengkap. Amin. Saya ulang, yang laki-laki jangan sombong. Karena kalau perempuan tidak ada, kau tidak lengkap. Tapi perempuan juga jangan besar kepala. Karena kalau laki-laki tidak ada, apa yang mau kau lengkapi? Kau hanya pelengkap. Jelas. Tanpa perempuan manusia tidak lengkap. Tanpa laki-laki perempuan tidak berfungsi. Karena mau melengkapi apa? Harus ada sesuatu yang dilengkapi. Maka manusia itu menjadi lengkap. Nah, saudara-saudara, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia itu dengan dua jenis kelamin, laki dan perempuan, ini dengan tegas dibedakan. Sekali lagi ayat 27. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah menciptakan manusia laki-laki. Dia menciptakan juga manusia perempuan. Dia menciptakan manusia laki-laki sedemikian rupa sehingga begitu orang melihatnya, orang tahu itu laki-laki. Dia menciptakan manusia perempuan sedemikian rupa sehingga waktu orang melihatnya, orang tahu itu perempuan. Tuhan tidak pernah menciptakan satu jenis abu-abu. Setengah laki-laki atau setengah perempuan. Sampai orang lihat jadi bingung. Ini laki atau perempuan?
Lihat kiri laki, lihat kanan perempuan. Lihat muka perempuan, lihat belakang laki-laki. Lihat atas perempuan, lihat bawah laki-laki. Tuhan tidak menciptakan jenis abu-abu. Dia betul-betul membedakan jenis laki, jenis perempuan. Dan dari terang bagian firman Tuhan yang lain, kita tahu Tuhan tidak ingin perbedaan ini dikaburkan. Perhatikan Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan jangan memakai pakaian laki-laki. Seorang laki-laki jangan mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi laki tidak boleh pakai pakaian perempuan. Perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki. Itu keji. Berapa banyak perempuan pakai celana? Menurut persekutuan doa, ayat ini melarang perempuan pakai celana panjang. Itulah sebabnya perempuan yang bercelana panjang dianggap kekejian bagi Tuhan. Tapi saya bilang tidak, perempuan memang pakai celana panjang. Tapi kan mereka pakai celana panjang versi perempuan. Siapa menentukan bahwa celana panjang itu hanya milik laki-laki? Menurut saya di sini bukan persoalan seperti itu. Persoalan di sini itu adalah bahwa bukan masalah pakaian sebenarnya. Masalahnya adalah pakaian yang mengaburkan identitas. Kamu boleh pakai celana panjang, tapi waktu orang lihat kau, orang mesti tahu kau perempuan atau tidak. Kalau masih, tidak masalah. Karena di sini yang ditekankan adalah kejelasan jenisnya. Perhatikan dalam Wycliffe Bible Commentary. Adalah prinsip mendasar ini yang menggarisbawahi pernyataan awal dari bagian ini, yaitu bahwa perbedaan di antara laki-laki dan perempuan jangan dikaburkan dengan saling memakai barang ciri khas dari yang lain. Allah telah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, masing-masing dengan tabiat dan cirinya. Jadi maksudnya adalah bahwa seorang perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki sampai hilang keperempuanannya. Seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan sampai hilang kelaki-lakiannya. Tidak nampak kelaki-lakiannya, tidak nampak keperempuanannya. Lalu ada orang tanya, terus Pak, bagaimana kalau orang main drama? Ya namanya juga main drama, ya namanya juga drama. Kita tidak bicara soal hal seperti itu. Atau misalnya di dalam peperangan ada orang menyamar. Laki menyamar jadi perempuan, perempuan menyamar jadi laki-laki. Ya itu kan dalam konteks tertentu. Tapi aslinya adalah bahwa tidak boleh ada pengaburan jenis. Tuhan mau laki-laki dan perempuan dibedakan. Penggunaan pakaian tidak diizinkan apabila itu mengaburkan perbedaan yang sudah Tuhan berikan. Karena itulah maka perempuan harus berpenampilan sedemikian rupa, berpakaian sedemikian rupa, tapi tetap mempertahankan ciri keperempuanan saudara. Laki-laki harus berpakaian sedemikian rupa untuk tetap mempertahankan ciri kelaki-lakian saudara. Karena Tuhan menciptakan dengan dua jenis itu dan dia tidak mau dikaburkan. Itu dari sisi berpakaian. Juga dari sisi berperilaku. Bayangkan saudara bahwa mengaburkan saja tidak boleh, apalagi mengganti. Mengaburkan saja tidak boleh, apalagi change. Karena itulah transgender itu adalah salah. Nanti kalau kita lihat Tuhan cipta manusia laki-laki dan perempuan,
Lalu Tuhan berkati mereka, beranak cuculah. Berarti Tuhan merestui perkawinan laki dengan perempuan. Jadi jangan kawin laki dengan laki, perempuan yang perempuan. Ada orang tanya, Pak Pendeta, dari mana saya tahu dia itu jodoh saya? Ya pertama, kalau kau laki-laki dia harus perempuan. Kalau kau perempuan dia harus laki-laki. Tidak boleh laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Itu namanya labu makan labu. Berapa banyak seperti itu? Saya kira bukan rahasia di kota kita banyak yang mati gara-gara model seperti ini. Alkitab menegaskan perbedaannya dan jangan dikacaukan. Tuhan, ya tapi biarpun laki dan laki, perempuan dan perempuan, tapi kita bisa kawin. Iya, tapi Tuhan kan tidak hanya suruh kawin, Tuhan bilang beranak cucu. Coba kau laki dengan laki, bagaimana beranak cucu? Ada mandat prokreasi yang menyertai penciptaan laki-laki dan perempuan dan pernikahan mereka. Ada mandat prokreasi, beranak cucu. Tak mungkin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan beranak cucu. Itu siapa? Siapa Jeremy Teti atau siapa tuh dia bilang begini, kan kita bisa adopsi anak. Iya, lu bisa adopsi, tapi yang Tuhan bilang beranak cucu itu laki dan perempuan. Jangan ketawa. Karena itulah mandat prokreasi dari laki dan perempuan, bukan anak hasil adopsi. Tidak. Karena itulah maka Tuhan menciptakannya dan menegaskan perbedaannya. Tapi terlepas daripada itu, kedua jenis ini juga Tuhan menciptakan, baiklah kita menciptakan manusia, lalu diciptakan dia laki dan perempuan. Berarti laki termasuk manusia, perempuan termasuk manusia. Berarti beda jenis, tapi hakikatnya sama. Karena beda jenis, tapi hakikatnya sama, maka sebenarnya laki dan perempuan derajatnya sama. Kalau Tuhan berikan, misalnya di dalam keluarga, suami menjadi kepala istri, itu bukan lebih tinggi derajat, bukan. Itu hanya perbedaan demi keteraturan. Karena kalau dua-dua menjadi kepala rumah tangga itu jadi rusak. Tapi bahwa satu kepala, satu anggota, tapi hakikatnya sama sebagai manusia. Makanya kalau saya konseling pranikah, biasa kepada laki saya tegaskan, kamu kepala keluarga. Perempuan, kamu tunduk pada dia. Hei laki-laki, dengar baik-baik. Hei perempuan, dengar baik-baik. Jangan merebut kedudukan dia sebagai kepala. Dan hai laki-laki, jangan biarkan kedudukanmu direbut oleh istrimu. Ada perbedaan. Tapi soal derajat, laki juga manusia, perempuan juga manusia. Maka sebenarnya di hadapan Tuhan dan secara rohani, kedudukannya sama. Dalam kebudayaan tertentu, memang laki ditekankan, diutamakan, dinilai harganya lebih tinggi, lebih mulia daripada perempuan. Tapi dari sudut pandang penciptaan, kita harus melihat bahwa keduanya sederajat. Karena itu seorang laki-laki tidak boleh menganggap dirinya lebih penting, lebih tinggi derajat dari seorang perempuan. Demikian pula seorang perempuan tidak boleh menganggap dirinya lebih rendah derajatnya dari seorang laki-laki. Dan orang tua tidak boleh menganggap anak laki-laki lebih baik, lebih penting, lebih tinggi nilainya dari anak perempuan. Karena itu kalau bapak ibu yang sudah menikah, lalu Tuhan kasih anak perempuan, jangan kecewa. Karena nilainya sama di hadapan Tuhan. Pada waktu saya dilahirkan, keluar sebagai laki-laki,
Papa mama saya senang. Lalu adik saya lahir laki-laki lagi, senang. Sudah 2 laki-laki, mama harap yang ketiga perempuan. Tapi ternyata yang mama sudah harap anak perempuan. Mestinya saya pertama sudah laki, kedua adik saya mestinya diharap perempuan. Ternyata laki. Tapi tidak apa-apa. Tapi saking ingin perempuan, adik saya yang nama Edwin itu dulu itu rambut panjang pakai lipstik. Cantik dia. Tapi untung selamat. Tapi begitu sudah 2, lahir yang ketiga diharap itu perempuan. Ternyata laki. Mama saya kecewa. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Ya. Diharap perempuan. Ternyata laki. Itu Enson itu. Ya. Tapi coba yang terakhir. Diharap perempuan. Ternyata lahir. Tanya perawat. Sama saja. Kecewalah mama. Tidak mau menyusui adik bungsu saya. Sekian hari. Sampai papa saya bilang, jikalau mama menolak, marilah kita berdoa supaya Tuhan ambil kembali. Jadilah kami 5 orang laki-laki. Menurut mama saya, mestinya ada perempuan. Tapi, bukankah nilainya sama? Yang lain juga mungkin. Harap laki, yang lahir justru perempuan. Dan banyak orang menceraikan pasangannya hanya untuk mencari anak laki-laki. Di Batak karena banyak seperti itu. Tapi kalau kita belajar dari sudut pandang penciptaan, semua sama nilai di hadapan Allah. Kebudayaan bisa membedakannya. Tetapi firman Tuhan tidak. Apalagi kalau kita sudah dalam Kristus. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena semua adalah satu di dalam Kristus. Ini bukan berarti jenis kelamin menjadi hilang di dalam Kristus. Tapi maksudnya tidak lagi dibeda-bedakan. Warren Wiersbe bilang, berita ini pasti merupakan berita yang sangat menyenangkan bagi orang Kristen di Galatia. Karena di dalam masyarakat mereka, para wanita dikurung dan tidak dihormati. Orang Farisi setiap pagi berdoa, aku mengucap syukur kepadamu ya Allah, bahwa aku orang Yahudi dan bukan orang kafir, bahwa aku seorang laki-laki dan bukan perempuan. Namun segala perbedaan dihapuskan di dalam Kristus. Itu bukan berarti bahwa jenis kelamin kita berubah pada waktu kita bertobat. Tapi segala hal ini tidak lagi mempunyai nilai atau tidak lagi menjadi penghalang bagi kita untuk menikmati hubungan rohani dengan Allah melalui Kristus. Diciptakannya dia laki dan perempuan. Bagian ini juga mengatakan bahwa lalu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Apa artinya manusia dicipta menurut gambar dan rupa? Lalu manusia diberikan kuasa, berkuasalah atas burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Maksudnya itu apa? Dan apakah kelebihan penciptaan manusia dengan penciptaan binatang dan tumbuh-tumbuhan? Kita sambung minggu depan. Tuhan memberkati kita. Amin.